Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok pada nggak semangat sih ini? Kok lemes? Ayo, sudah sarapan apa belum? Sudah, Pak. Oh, sudah ya, kalau sudah sarapan, ayo kita buktikan dengan menjawab salam dari Pak Firman dengan kompak. Oke? Pak Firman ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu, alhamdulillah semuanya sudah menjawab salam dari Pak Firman dengan kompak. Oke anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah, nggih. Amin. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama, nggih. Berdoa terlebih dahulu. Anak Mai memimpin doanya. Baik, Pak. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih anak Mai. Nah, selanjutnya Pak Firman akan mengecek ini anak-anaknya Pak Firman ini sudah datang semua apa belum ya? Coba kalian lihat teman sebangku kalian, ada yang kosong tidak? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Alhamdulillah. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bisa ya? Bisa, Pak. Nanti Pak Firman akan setelkan soundnya, suaranya, nanti kalian yang menyanyi bersama-sama. Oke? Siap ya? Terdengar nggih? Belum, Pak. Siap. Oke, itu bisa jadi semangat nasional kita ya. Kita harus menjaga kesatuan negara kita. Nggak boleh terpecah belah meskipun kita berasal dari berbagai macam suku daerah ya. Itu tadi kan nasional kita ya nak ya. Nah untuk menambah semangat kita, mari kita melaksanakan tepuk PPK. Oke? Siap ya tepuk PPK? 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Kita semua. Ya, Pak. Ya, oke anak-anak, coba sekarang dikeluarkan dulu alat-alat tulisnya, buku tulis, pensil, penghapus, sama buku pakai. Oke. Nah, hari ini kita belajar matematika ya. Coba sekarang Pak Firman akan mengingatkan, minggu lalu kita belajar tentang apa matematikanya? Dena, Pak. Masih ingat? Kita belajar tentang Dena. Untuk materi ini nggak cukup kalian hanya belajar Dena aja loh. Ada satu lagi yang harus kamu kuasai sebelum materi yang akan Pak Firman ajarkan hari ini. Materi apa lagi? Ayo. Minggu yang lalunya lagi. Ukuran panjang, Pak. Betul anak Irma masih ingat. Wah daya ingatnya anak Irma ini benar-benar hebat ya. Padahal udah 2 minggu yang lalu loh. Oke. Karena kalian sudah paham materi yang minggu lalu, sekarang kita akan belajar materi hari ini. Izinkan Pak Firman untuk menayangkan PowerPoint ya. Ya Bapak. Nah, coba kalian amati. Slide pertama ini ada tulisannya apa? Skala matematika, Pak. Kelas 5, Pak. Oke, betul. Ada tulisannya skala matematika kelas 5. Berarti hari ini kita akan belajar tentang materi skala. Sebelum itu, Pak Firman akan memberikan tujuan pembelajarannya. Maksudnya pelajaran skala ini tujuannya apa sih? Nah, yang pertama, setelah kalian belajar skala, nah, Pak Firman harap kalian dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan skala dalam kehidupan sehari-hari. Dan anak coba perhatikan lapangan olahraga. Coba kalian lihat dari jendela kelas. Nah,
Sekarang coba kalian lihat lapangan yang ada di Dena. Kok jadi kecil ya Pak di Dena? Iya betul. Kenapa ya kok bisa jadi kecil? Ada yang Iya. tahu nggak kenapa? Ya mungkin kan Pak yang besar dikasih pindah ke kertas, nggak muat Pak. Iya betul anak Irma. Nah, Oke, Bapak. maka dari itu, kalau kita ingin menggambar suatu tempat yang sebenarnya di buku kita yang minim, itu kita menggunakan skala. Nah, buka kalian pengertian skala. Anak Yuyun, coba dibaca pengertian skala. Skala adalah perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya. Biasanya ini dapat ditemui dalam gambar peta maupun dengan apa ini Pak, nggak kelihatan? Maupun denah, sehingga bisa mewakili keadaan sesungguhnya dari suatu daerah. Nah, Ya Pak? Oke, terima kasih anak Yuyun. Jadi skala itu mewakili keadaan sesungguhnya dari suatu daerah. Oke, untuk lebih jelasnya lagi ya tentang bagaimana caranya Mai tadi kok bisa ketemu 30 itu bagaimana. Nah, silahkan perhatikan video yang akan diputar Pak Firman. Ini coba perhatikan, ini adalah rumus untuk mencari skala, nggih. Ada namanya segitiga ajaib. Slide berikutnya. Nah, ini Pak Firman akan menjelaskan tentang cara penggunaan rumus segitiga rumus skala, nggih. Tadi kan kamu lihat ada JP, ada S, ada JS. Pasti kalian bertanya-tanya, JP itu apa? S itu apa? JS itu apa? Pak Firman akan jelaskan secara singkat. Oke. Nah, cara ketika mencari skala itu gampang sekali. Skala itu kita tutupkan. Kita tutup pakai tangan skalanya ini. S-nya kita tutup. S-nya kita tutup, maka hanya terdapat JP sama JS. Karena JP sama JS itu atas bawah, maka nanti dibaca jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Itu kalau mencari skalanya. Oke. Sekarang kalau mencari jarak petanya itu yang kita tutup pakai tangan. Jarak petanya kita tutup pakai tangan. Nah, ini kita tutup pakai tangan. Maka tinggal S kali JS, skala kali jarak sebenarnya. Kemudian kalau mencari jarak sebenarnya, itu kita JS-nya kita tutup ya. JS-nya kita tutup, maka hanya tinggal JP dibagi S. Jarak peta dibagi skala. Seperti itu. Nah, sekarang coba perhatikan contoh soal berikut. Jarak antara kota A dan kota B pada peta itu adalah 4 cm. Jika skala pada peta yang digunakan adalah 1:500.000, tentukan jarak kedua kota sebenarnya. Jadi jarak sebenarnya itu rumusnya jarak pada peta dibagi skala. Sekarang kita masukkan. Jarak pada petanya kan 4. Dibagi skalanya itu 1:500.000. Nah, karena ini ada pembagian dengan pecahan, maka kita bisa merubah pembagian itu dengan perkalian. Nah, jadi hasilnya adalah 4 kali 500.000. Berapa? 2 juta Pak. 2 juta sentimeter. Maka tinggal 20 kilometer. Jadi itu adalah jarak sebenarnya. 20 kilometer. Oke. Sebelum kita ke latihan soal, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham belum materi hari ini tentang skala? Sudah Pak. Pak Firman akan membentuk sebuah kelompok ya. Nomor 1 kelompoknya. Kelompok 1 itu ada anak Mai, kemudian ada anak Bayu, kemudian ada anak Yuyun. Kelompok 2 ada anak Reni, anak Ida, sama anak Irma. Itu yang kelompok 3 itu ada, nah ya udah nanti anak Umi sama anak Eni ya, sama anak Endah G, nomor 1, 2, 3.
Pak Firman kasih waktu kurang lebih 5 menit cukup? Cukup ya 5 menit untuk mengerjakan Oh, soal Bapak. 1, 2, 3? Iya, Pak. Oke, Bapak. 5 Saya menitnya coba mulai dulu. dari sekarang. Coba. Saya kelompok 1 ya, Pak ya? Ya, Sama saya, coba Mas. sambil dilihat apa itu namanya catatannya. Catatannya tentang pelajaran tadi dilihat. Nah. Oke, 5 menit sudah selesai. Ya, Bapak. Coba nomor 1, siapa yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan Bapak. hasil kerjanya? Oke, anak Bayu, silakan. Siap. Diketahui jarak sebenarnya sekolah rumah Inaya itu adalah 720 meter. Diubah menjadi sentimeter dulu, Bapak. Betul ya, Bapak ya? Iya, betul. Dari meter Betul dirubah ke sekali. sentimeter. Nah, setelah itu jarak pada denah yaitu adalah 12 cm. Yang ditanyakan ada skalanya, Bapak. Nah, sekarang tinggal dimasukkan. Skala rumusnya adalah jarak pada gambar atau jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Sekarang 12 cm dibagi 72.000 cm hasilnya adalah 1:6.000, Bapak. Betul tidak, Bapak dan teman-teman? Wah, betul sekali anak Bayu, hebat. Kita kasih tepuk hebat ya untuk anak Bayu. Tepuknya gini. Tepuk hebat. 1 jempol, 2 jempol. Hebat. Oke. Alhamdulillah. Iya, nanti dapat hadiah ya. Oke. Ya, Bapak. Sekarang nomor 2, siapa yang mau menjawab? Yuk, Pak. Siapa? Siapa ini? Saya Pak coba jawab, Pak. Oh, nggih, monggo. Pak Guru, Anak Indah, silakan. Tipis, Pak Guru. Saya pengen Kok putus-putus ya? Suaranya Pak Guru kenapa, Nak? Putus-putus. Apa internet saya nih ya, Pak? suara Bapak tidak Ya. putus-putus, Bapak. Oke, iya. Iya. Kenapa? Izin ke toilet, Pak Guru, pengen pipis. Oh iya, silakan anak Bayu, jangan lama-lama ya, karena ini pelajarannya udah mau selesai. Ya, Bapak. Oke, Ya. hati-hati. Saya coba jawab ya, Pak. Silakan. Coba jawab, Pak. Ya, ketahui jarak pada peta sama dengan jarak sebenarnya dikalikan skala. Sama dengan 3 juta cm kali 1 dibagi 1.500 cm sama dengan 30 dibagi 15 sama dengan 2 cm. Jadi panjang jalannya adalah 2 cm. Wah, betul Itu, anak Pak. Indah, hebat, keren. Kita kasih tepuk hebat untuk Terima anak Indah ya. kasih. Tepuk hebat. 1 jempol, Nah, 2 jempol. 1 jempol. Hebat. Hebat. Mantap, Oke. kurang 1. Anak Mai katanya mau dapat hadiah. Coba jawab dong nomor 3. Mau, Pak. Itu siapa? Anak Mai apa anak ini? Saya, Pak, belum. Saya juga mau hadiah kok. Oh iya, oke. Anak ini, anak Mai tadi udah ya waktu dicontoh sama tadi ya. Sudah Nah, saya, nanti Pak. juga dapat ya. Oke, sekarang anak ini coba silakan presentasikan hasilnya. Ya, tadi diketahui jarak pada peta itu 8 cm. Terus skalanya 1 berbanding 400.000. Yang ditanyakan jarak sebenarnya. Jawabannya yaitu jarak sebenarnya jarak pada peta dibagi skala. Jarak pada petanya 8 cm, skalanya 1:400.000 cm. Hasilnya 8 dikali 400.000 cm.
Hasilnya 3.200.000 cm. Kemudian dijadikan kilometer, naik 5, jadinya tinggal 32 kilometer. Jadi hasilnya 32 Iya, Bu, saya, Bu. kilometer. Hebat. Apakah anak Mai jawabannya sama dengan anak Eni? Sama, Pak. Oke, pinter. Tepuk hebat untuk anak Mai sama anak Eni. Tepuk hebat. Satu jempol, Jempol, dua dua jempol. jempol. Hebat. Hebat. Oke, anak-anak. Ya, Pak Firman rasa pelajaran hari ini cukup sekian ya. Nah, sebentar. Pak Firman izin stop share dulu. Nah, oke. Anak-anak, sebelum pelajarannya Pak Firman akhiri, apa yang bisa kita simpulkan pada hari ini tadi pelajarannya? Tadi kita mempelajari skala, Bapak. Oke, tadi kita belajar tentang skala. Oke, ada yang masih ingat nggak pengertian skala itu apa tadi? Perbandingan Jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Betul, anak Irma masih ingat. Jadi skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Oke, kemudian ada yang masih ingat nggak cara mencari rumusnya? Pakai segitiga rumus ini. Nah, kalau kita mencari JP, maka rumusnya apa? Kita tutup JP-nya, Bapak. Ditutup Ya, JP-nya, tutup. Pak. Ya, kalau JP berarti skala kali JS. Kalau mencari skalanya JP. ditutup. Ya. Tutup. Ya, JP. skalanya ditutup, JP dibagi Dibagi JS. JS. Kalau mencari JS-nya ditutup. JS-nya ditutup, JP dibagi skala. Iya, betul. Anak-anak hebat semuanya. Oke, anak-anak, kalau kalian ingin tidak gampang lupa, itu artinya kalian harus rajin-rajin mengerjakan soal latihan. Terus, practice makes perfect. Nah, praktek itu bisa membuat lebih sempurna lagi. Kemudian kalau kalian sudah bisa itu kalian juga jangan pelit ilmu ya. Ajarkan teman kalian yang belum bisa. Jangan takut ilmumu berkurang. Orang yang mengajarkan ilmu atau memberikan pelajaran kepada orang lain itu ilmunya akan semakin bertambah. Iya, Pak. Ya, anak-anak. Pak Firman rasa cukup sekian pelajaran kita hari ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran hari ini. Amin. Sampai ketemu besok di materi selanjutnya. Oke? Jaga kesehatan. Selalu cuci tangan setelah keluar dari rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Firman. Kasih aplaus dulu buat Pak Rusli ya. Oke. Selanjutnya para observer silakan menyampaikan. Saya dulu ya, Pak. Oke, Monggo silakan. anak Yuyun. Anak Yuyun. Nggak apa-apa, Sudah Pak. ganti. Sudah Ini- jadi mahasiswa lagi. Oke, Bu Yuyun. Teks sempurna saya sampai Pak Rusli. Waduh. Jadi udah bagus semua menurut saya itu Pak, untuk keterampilan membuka acara juga sudah, terus keterampilan menarik perhatian, memotivasi siswa itu udah bagus. Bagus banget, malah bukan hanya bagus. Kedalaman dalam keluasan materi juga masuk, kemudian kelengkapan materi kebutuhan konsep di sini juga sudah, kemudian keterampilan mengembangkan variasi interaksi juga sudah bagus, itu bagus banget 4. Kemudian kemampuan pengembangan cara berpikir tingkat tinggi HOTS ada juga masuk. Kemampuan menggunakan analogi metamorfora sama juga. Untuk keterampilan penutup pembelajaran dengan kemampuan menyimpulkan kemudian menarik ke ke
masalah keseharian itu juga sudah bagus. Menurut saya keseluruhannya sudah bagus, Pak. Oke, terima Oke. kasih Bu Yuyun. Sama-sama Pak Rusli. Itu jadi bahan referensi saya juga. Iya. Oke. Bu Uminya belum balik apa ya, Pak? Apa Oh sudah iya, balik? tadi habis dari kamar mandi yo. Saya coba cari. Bu Uminya katanya lagi sakit perut toh. Sudah Silakan Bu. Sarapannya udah nggak model lagi, Pak. Sarapan. Wah, Iya, kalau dari saya secara keseluruhan dari membuka pelajaran, penyampaian materinya sampai penutup sudah bagus. Meskipun tadi saya boleh-boleh terpental dari Zoom ya, Oh, anu iya. sinyalnya nggak stabil ya, suaranya putus-putus juga. Iya, cuma secara keseluruhan sudah bagus. Kelasnya interaktif, di dalam pembelajaran juga selalu melibatkan peran aktif siswanya. Ya, itu aja Pak dari saya. Ya, Oke. terima kasih Bu Umi. Oke Pak. Oke Pak Rusli, Nggih, Pak Lukman. beban yang sekian ton itu rasanya lega ya hari ini. Ya? Langsung hilang, Pak. Plong. Oke. Nah, Pak Rusli, tadi saya menyimak tampilan Pak Rusli ya terkait kegiatan hari ini. Ada beberapa hal ya. Yang pertama, saya rasa semuanya Pak Rusli menampilkan pembelajaran hari ini mungkin dengan semangat powerful ini hari ini. Terus kemudian saya rasa dalam pembelajaran yang Pak Rusli tampilkan hari ini sudah bagus ya. Hanya saja beberapa hal Pak Rusli terkait Pak Rusli menggunakan PBL nanti coba kembali Pak Rusli. Di saat Pak Rusli menggunakan PBL ya, kalau PBL kan orientasi berbasis masalah ya. Nah, itu Pak Rusli. Iya. Nanti minta diperjelas permasalahan yang ingin Pak Rusli tampilkan, kemudian ditarik di dalam kegiatan pembelajaran itu nanti tonjolkan Pak Rusli itu. Terus kemudian terkait materi tadi Pak Rusli, karena ini Pak Rusli kan mensimulasikan ya perangkat yang Pak Rusli buat ya terkait konsep yang Pak Rusli tadi ajarkan kan skala itu nanti bagaimana menggiring anak-anak tanpa Pak Rusli terlalu banyak memberikan instruksi atau mengarahkan lah itu Pak Rusli. Tapi mereka menemukan walaupun dengan panduan Pak Rusli, tapi kurangi mendiktinya itu Pak Rusli. Oke, nggih. PBL kan mengarah pada mereka mencari solusi berbasis masalah tadi Pak. Nah, terus kemudian yang di akhir Pak Rusli mungkin nanti Pak Rusli bisa memberikan terkait menunjukkan penguatan yang seperti apa itu nanti Pak Rusli sampaikan, maksudnya tonjolkanlah yang berupa penguatan. Kalau memang nanti di akhir ada menambahkan mau breaking, mau apa kan itu boleh-boleh saja ya terkait itu. Terus kemudian yang jelas kan kita mengatur tempo ya, mengatur tempo biar nanti itu semakin jelas itu Pak Rusli. Kalau Pak Rusli nanti bisa mengatur tempo, maka itu akan menjadi poin penting ya nanti Pak Rusli dalam menyampaikan atau menyajikan pembelajaran itu Pak Rusli. Mungkin ya ada perasaan deg-degan ya. Nggih, Pak. Foto kamera saya pindah deg-degan. Itu ya Pak Rusli ya, yang sudah baik ya nanti Pak Rusli pertahankan dan lebih ditingkatkan kembali. Tapi terkait
konten Pak Rusli kalau memang karena ini online ya mungkin nanti disisipkan penggunaan teknologi Pak Rusli. Misalkan Iya. kalau laporan atau apa ya mungkin Pak Rusli nanti PPT-nya perlu di apa mungkin perlu disisipkan apa yang sekiranya nanti itu menarik tapi PPT itu sebagai bahan jembatan Pak Rusli mengatur temponya. Itu Pak Rusli melalui PPT itu. Nah, itu ya Pak Rusli ya. Oke, Tetap Pak, semangat. siap. Yang sudah baik nanti dipertahankan. Oke ya, itu ya sama dengan Bapak Ibu yang lain. Oke. Nah, Bu Farida, monggo Bu Farida. Oke, siap. Monggo Bu. Suara saya masuk ya. Oh, masuk Bu. Masuk. Oke, Oke. alhamdulillah bisa mengikuti sebentar ini tadi ngapunten Bapak Ibu. Oke, untuk Pak Rusli ya, ceria sekali begitu ya. Totalitas tanpa batas. Oke. Oke, untuk waktunya ya, Bapak Ibu nanti juga bisa diperhatikan ya. Jadi ini tadi dari segi waktunya sampun nggih, Pak Lukman nggih, teman-teman. Sampun sesuai. Nah, ini sih masukan nggih, kalau misalnya ada media yang secara langsung bisa ditunjukkan ke kita begitu ya. Misalnya ada yang bisa ditunjukkan langsung ke kita, monggo Bapak Ibu boleh menunjukkan ya. Jadi ada media yang langsung yang bisa digunakan, dipraktekkan, monggo bisa digunakan. Ini tadi ada napa mboten Pak Rusdi sama Pak Bayu ya. Medianya pakai PowerPoint, Ibu. Sudah. Pakai PowerPoint saja ya. Oke. Bapak Ibu juga tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada media yang lainnya monggo bisa disertakan begitu ya. Dengan menggunakan alat-alat yang sederhana, misalnya tidak jauh atau misalnya kemarin begitu ya, apa kemarin Gaya ya Bu siapa ya kemarin itu yang angkat buku kalian diangkat begitu. Iya, Nah, Bu. bisa pakai buku yang ada di sekeliling, misalnya pakai apa gelas atau apa monggo ya, itu tambahannya sih itu ya. Jadi media konkretnya bisa dimunculkan pada saat proses pembelajaran gitu. Nggih. Saja tadi saya juga melihat Pak Bayu sudah bagus begitu ya, mungkin sebagai pembuka ya. Ada tegang sedikit di awal gitu ya, tapi it's okay, semuanya ke belakangnya baik-baik saja. Karena pembuka ya Pak Bayu, pembuka jalan ya, jadi wajar kalau tegang. Ya Pak Bayu. Oke, Bu. Siap, alhamdulillah dapat ilmu yang bermanfaat dari ini. Iya, nggih. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik, monggo bisa dilanjutkan untuk berikutnya.